sekalian di rumah, jaga kesehatan. Kalau bisa jangan kemana-mana ya. Usahakan stay at home and stay safe. Ya, makan makanan yang bergizi dan kalau bisa olahraga ya. Oke, di mana-mana kalau bisa sering cuci tangan pakai sabun ya. Jangan lupa masker ya. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang di Yohanes 3 ayat 3 ya. Kita sama-sama baca. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah." Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah hamba Engkau yang menyampaikan, berkati kami semuanya mendengarkan, supaya sungguh kami semuanya dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, banyak orang yang tidak mengerti pembicaraan tentang lahir kembali. Nah, saudara Nikodemus tanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa lahir kembali ke rahim ibu saya? Saya sudah berumur. Apakah saya mau masuk lagi ke rahim ibu? Tidak. Di sini dikatakan, Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya air dan roh? Di firman Tuhan Yesus mengatakan di Matius 28, pergilah dan baptislah mereka. Nah, di Kisah Para 2 ayat 38, barang siapa yang bertobatlah dan berikan diri kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Banyak sekali ayat yang mengatakan, mari kita berikan diri kita dibaptis dalam air. Tujuannya apa? Bukan air itu yang mujizat. Ada orang mengatakan, pastor, kalau gitu kita ke Yerusalem aja, ke Israel baptis. Berarti Tuhan nggak peduli kita mau baptis di mana. Yang penting kita dibaptis diselam di dalam air. Bukan airnya, tetapi ketaatannya. Lahir dari air itu artinya kita ini taat kepada pelajaran dan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus lahir dari air. Artinya apa? Kita mau bertobat dan berikan diri kita dibaptis di dalam air. Baptis dalam air dalam nama Tuhan Yesus untuk apa? Pengampunan dosa kita. Jadi bukan air itu yang mujizat, tapi nama Yesus yang luar biasa. Bukan air itu yang menjadikan kita manusia baru. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Nah, itulah yang kita harus mau ngerti. Jadi kita tidak usah ke Israel baptis. Ya, kalau mau ke Israel, orang yang ada uang ke Israel. Orang yang ada uang ke Israel berarti nggak ke sorga dong. Nggak bisa begitu. Jadi ada orang juga sedikit nggak ngerti. Oh, kalau gitu saya harus mau baptis di Israel lebih berarti. Bukan, Tuhan bukan. Ketaatan itu ada dari hati kita. Nah, inilah yang dikatakan tentang lahir di dalam air dan di dalam roh. Yang kedua, kita ingat bahwa roh manusia itu kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita umur sudah bertambah akan lemah. Ya, jiwa kita tergantung kita bagaimana memelihara jiwa kita. Tapi roh itu akan kembali ke Tuhan kalau kita anak Tuhan. Saudara sekalian, kita harus mau lahir di dalam roh itu. Artinya kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus ada nggak? Ada. Di mana Roh Kudus? Kita nggak bisa lihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakan Roh Kudus. Kita tidak ngerti. Kita mengatakan, kita lihat angin nggak? Dari mana? Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa merasakan angin. Ya bukan? Roh juga begitu. Hari ini saudara sekalian, marilah kita lahir di dalam air, yaitu kita bertobat, diberikan diri kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan kita lahir di dalam roh. Kita dipenuhi Roh Kudus. Di Kisah Pasal 1 ayat 8, kamu tunggu di sana, kamu akan mendapatkan kuasa. Di Kisah Pasal 2 ya, ayat 1 sampai ayat 6, di sana mereka dipenuhi Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, dan mereka semuanya dikuatkan karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka.
dan mereka berbicara dalam bahasa roh. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan Roh Kudus tidak ada. Saya mengatakan Roh Kudus itu ada. Masih ada sampai hari ini. Banyak orang juga mengatakan, udahlah, kalau agama itu jangan terlalu fanatik. Saya bilang, saya bukan fanatik, tapi aku jatuh cinta sama Tuhan. Day by day, saya lebih sayang sama Tuhan. Aku lebih cinta Tuhan Yesus daripada kemarin. Inilah yang harus kita memelihara. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, setiap hari kita merasakan Yesus begitu manis dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, tiap hari harus membaca firman Dia. Karena firman Dia itu adalah kekuatan buat kita. Firman Dia itu adalah yang mendidik kita, merubah pola pikiran kita, merubah hati kita. Kita contohnya dulu orang egois, orang gak peduli orang lain. Sesudah kita bertobat, kita dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba kita mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Nah, saudara sekalian, inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu soft sekali, ya. Dan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang beban berat. Aku itu ringan. Ya, Dia ada Roh Kudus. Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Aku tidak akan tinggalkan engkau yatim piatu. Aku akan datang. Nah, inilah Roh Kudus. Kalau kita membuka hati kita, Roh Kudus itu akan hadir. Bagaimana membuka? Kita bertobat, dibaptis dalam Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus. Kita mencari Tuhan. Tuhan, aku cinta pada Engkau. Tuhan, aku mau dipenuhi Roh Kudus Engkau. Saya dipenuhi Roh Kudus berbicara bahasa roh itu keempat kali, kelima kali saya ke gereja. Saya dulunya bukan agama Kristen. Saya nggak ngerti apa itu Roh Kudus. Kebetulan waktu itu Tuhan yang pimpin saya ke gereja Pentakosta. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus berbicara bahasa roh. Ada yang bilang bahasa roh sudah nggak ada pastor. Saya bilang tidak. Bahasa roh itu masih ada. Dan Tuhan berikan kepada setiap orang yang rindu dan haus atas Roh Kudus. Kita akan dipenuhi Roh Kudus berbicara bahasa roh. Sesudah kita dipenuhi Roh Kudus berbicara bahasa roh, kita akan merasakan begitu kuat kehidupan kita. Kita akan lihat Roh Kudus bekerja membimbing kita, menuntun kehidupan kita. Hari ini, marilah kita sadar. Kita butuh Roh Kudus. Kita harus lahir baru di dalam air dan di dalam roh. Ingat saudara sekalian, apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Bumi hanya tempat misi kita sementara. Karena bila dibandingkan dengan kekekalan, di bumi ini hanya seperti 2 detik saja. Karena surga adalah rumah kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang memberikan petunjuk supaya kita dilahirkan dari air dan roh. Nah, kalau Tuhan tidak memberikan kita petunjuk, kita tidak ngerti. Jadi caranya gimana? Kita terima Dia. Kita bertobat. Katakan, Tuhan, maafkan aku ini orang berdosa. Nah, di sanalah kita akan lihat perubahan kehidupan kita. Kita harus mempunyai tujuan hidup. Ya, ada orang mengatakan, you will never have a discipline if you don't have a purpose in your life. Kamu tidak akan disiplin kalau kamu tidak ada tujuan dalam hidup Anda. Jadi karena itu, biarlah kita sadar tujuan hidup kita ini adalah supaya kita sudah meninggalkan dunia ini, kita ke surga. Bagaimana caranya? Lahir baru dari air dan roh. Yaitu kita bertobat, dibaptis sama Tuhan Yesus. Dipenuhi Roh Kudus berbicara di bahasa roh. Dan belajar firman Tuhan. Firman Dia itu adalah makanan rohani kita. Jangan kita tinggalkan Dia. Pegang janji Dia. Meditasi firman Tuhan tiap hari dalam kehidupan kita. Kita akan lihat hidup kita itu berarti sekali. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih sayang Engkau dan janji Engkau. Dan Tuhan, perintah Engkau. Biarlah Tuhan, kami bisa taat dan cinta firman Engkau. Kami juga bersyukur atas firman Engkau Tuhan, yang sudah kita dengar. Firman Engkau adalah kebenaran. Tuhan, kami mau lahir baru. Ampunilah dosa-dosa kami dan bukalah hati kami Tuhan, supaya kami ngerti Tuhan firman Engkau. Masuklah ke dalam hati kami Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Tuliskanlah nama kami dalam kitab kehidupan dan penuhilah kita dengan Roh Kudus Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan
Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkatilah dokter dan suster dan semuanya. Tuhan yang menjadi pemimpin, lindungi mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, teman kami yang kena COVID-19 ini. Sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. I die now daily because I've learned to live in the grace that belongs to all who are born again. I am cleansed, I am washed, I am sanctified, I am Holy Ghost filled and water baptized. I am right with my God for all